Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama dengan petugas Polres Dogiyai berhasil menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata Paniai, Jemi Magayogi, di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Dengan pengawalan ketat dari Satgas Ops Damai Kartens 2024 Jumat siang, pimpinan KKB Paniai sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army Divisi 2 Pemka 4 Paniai Jemi Magayogi tiba di markas Polda Papua Jayapura setelah sebelumnya diterbangkan dari Timika, Papua Tengah. Selanjutnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan intensif terkait berbagai tindakan kriminal yang dilakukan sebelum penangkapannya. Diketahui sebelumnya, Jemi Magayogi ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa 104 butir amunisi. Pemirsa, seorang anggota tim SAR berhasil diselamatkan setelah 10 jam pencarian akibat perahu karet yang ia naiki terbalik menghantam batang pohon. Sementara itu, 2 anggota tim SAR lainnya yang hanyut terbawa arus masih dalam proses pencarian. Lagi. Kuat. Pegang. Buka dulu gendong ke atas. Beginilah suasana evakuasi salah seorang anggota tim SAR yang berhasil selamat setelah hanyut terbawa air di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan 3 Binangan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara setelah perahu karet yang ia naiki terbalik akibat menghantam batang pohon. Kejadian ini berawal dari Basarnas Kota Medan yang datang untuk mencari seorang warga Desa Limang yang hanyut saat menjala ikan di sungai tersebut. Saat proses pencarian, perahu karet Basarnas terbalik akibat menghantam batang pohon yang melintang di dalam sungai. Sehingga 4 orang anggota tim SAR yang dibantu 2 orang warga setempat hanyut di bawah derasnya air. 2 orang warga dan 1 orang anggota tim SAR yang hanyut berhasil menyelamatkan diri. Sementara salah seorang anggota SAR lainnya berhasil diselamatkan setelah 10 jam pencarian dan ditemukan di area perladangan di Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kuta Bulu. Untuk kondisi yang selamat tadi seperti apa nih, Kon? Untuk kondisinya, alhamdulillah kita lihat bisa ngomong, berjalan, dan untuk sementara ini sudah dibawa ke rumah sakit Kapanjahe. Berarti untuk saat ini total yang masih dicari berapa banyak nih? Sebanyak 2 orang lagi dari tim SAR Basarnas. Hingga saat ini, 2 orang anggota tim SAR yang hanyut belum juga ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian oleh Basarnas yang dibantu oleh warga. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews memberitakan. Hendak memasukkan anak ke Akademi Kepolisian, keluarga Crazy Rich, pengusaha skincare ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kena tipu hingga mencapai angka 4,9 miliar rupiah. Tidak hanya itu, pemirsa, disertai sejumlah emas batangan dan perhiasan bernilai fantastis. Aku pikir kita Lucy dikasih begitu kalau cucumu. Tangis Hajah Rosdiana, perwakilan keluarga pengusaha skincare ternama di Kota Makassar, pecah. Di hadapan wartawan, ia menceritakan uang dengan total angka 4,9 miliar rupiah, disertai emas batangan dan perhiasan secara bertahap diberikan ke seorang wanita bernama Andi Fatmasari Rahman, yang kini ditahan pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Andi ditahan atas kasus tindak pidana penipuan pengurusan penerimaan Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2024. Ia menawarkan diri hingga menjanjikan anak Crazy Rich Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali, 19 tahun, lulus dengan catatan wajib menyetor sejumlah uang dan juga barang bernilai fantastis sebagai alat mempermulus jalan hingga masuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Terkait dengan cucu saya mendaftar Akpol, janji bahwa dia akan lulus karena dia itu atas namakan Pak Sahroni backgroundnya. Jadi saya ini percaya karena dia selalu. Pak Sahroni, Bu? Ya. Mengaku sebagai apanya Pak Sahroni? Dia itu mengaku dia dekat sama Pak Sahroni. Ya. Begitu 2 bulan saya kenal, dia bilang saya sudah dikasih sama Pak Sahroni. Dia begitu, makanya kita ini percaya karena dia satu-satunya kata anak ada jatahnya Pak Sahroni, 1 orang bisa masuk Akpol melalui
lalu dengan Kapolri. Akal bulus pelaku terbongkar usai sang anak mengetahui namanya tidak lulus dalam tahapan seleksi. Pelaku yang ditahan polisi saat ini tengah jatuh sakit dan dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, kita kembali ke informasi lainnya. Pemirsa, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Bianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Polisi telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000 karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, Gedung MPR DPR RI pemirsa terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut persiapan acara pelantikan telah rampung. MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024 mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Sementara itu kegiatan gladi bersih akan digelar besok pagi. Nah ini artinya kita akan merubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan gladi bersih. Gladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk gladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan jam 10. Insya Allah ya, doain ya.
gitu kan. Semoga bisa terlaksana pas jam 10. Karena kita berharap dari tamu undangan, terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang paripurna. Pemirsa, Istana siap menyambut Presiden Prabowo Subianto dan berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, proses jabatan biasanya identik dengan beres gitu. Barang-barang presiden dan sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan sejumlah kepala negara akan hadir dan menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Ya, sesuai jadwal pemirsa, para pimpinan negara tersebut akan hadir mulai hari ini 19 Oktober 2024. MPR RI akan menggelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pelantikan tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI yang berjumlah 732 serta tamu undangan kenegaraan dari negara lain dengan total undangan sekitar 1.100 undangan yang akan memasuki ruang sidang paripurna. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk melakukan gladi kotor, penjemputan dan penyambutan tamu VVIP hingga persiapan keamanan. Menurut Kaset Pres Heru Budi, para tamu negara ini akan hadir ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarno-Hatta. Oh, kan ada putusan PBB ya. Jadi kepala negara 20 plus 1 di kawasan Eropa, jumlah perwakilan utusan khusus kepala negara 13. Nanti kami update. Selain itu, ada 60 unit mobil mewah akan digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara, kepala pemerintahan dan tamu negara pada saat pelantikan Presiden RI dan wakilnya. Selain untuk kebutuhan akomodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan berlangsung mulai tanggal 19 hingga 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Di sisi lain, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat pesanan figura dan foto Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pasaran meningkat. Iya, di Pasar Belauran Kota Surabaya, pemirsa, pedagang bisa menjual 100 pasang foto beserta figura dalam sehari, meskipun foto yang dicetak belum resmi dari Sekretaris Negara. Belum juga dilantik, foto bergambar Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah mulai diburu. Padahal pelantikan Presiden baru akan dilakukan tanggal 20 Oktober mendatang dan foto yang dicetak belum resmi dari Sekretaris Negara. Di Pasar Belauran Surabaya, sejumlah kios terlihat sudah memajang foto Presiden dan Wakil Presiden dengan berbagai ukuran. Menurut salah satu penjual, permintaan foto Prabowo Gibran sudah mulai ada sejak KPU menetapkan keduanya sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Namun jelang pelantikan ini penjualannya meningkat tajam. Bahkan dalam sebulan terakhir, rata-rata pedagang menerima pesanan hingga ratusan pasang yang kebanyakan datang dari luar Jawa. Berapa Pak rata-rata pembelian dari luar pulau Pak? Berapa banyak? Rata untuk musim jelang pelantikan ini. Musim ini menjelang pelantikan ini sekitar antara 60 sampai 100 ton. Omset kurang lebih 100 juta. Omset total 150 juta ya. Lebih lanjut, Muhammad Safi menjelaskan tidak ada kenaikan harga foto jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk ukuran A4 dijual seharga Rp70.000 per pasang dan ukuran besar dijual Rp150.000 per pasangnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Sejumlah artis dan band papan atas akan memeriahkan acara Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Setidaknya ada 7 panggung Pesta Rakyat yang tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Di mana saja titiknya, pemirsa, berikut liputannya. Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran akan digelar dan berlangsung dari Minggu pagi hingga sore hari. Pesta Rakyat tersebut terdiri dari 7 panggung di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Hiburan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, siang hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panggung hiburan Pesta Rakyat akan dimeriahkan penampilan sejumlah artis tanah air ternama seperti J-Rock, Ada Band, Gopinda, Kotak, Nela Karisma, Wali Band, Ran, dan masih banyak lagi. Dalam acara itu rencananya Prabowo Gibran usai pelantikan akan hadir di tengah-tengah panggung bersama rakyat. Acaranya adalah Pesta Rakyat dari sepanjang Jalan Semanggi, Sudirman sampai ke Istana Monas. Dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM. Gratis dan sambil ada pesta rakyat dan beberapa panggung-panggung. Selain panggung di sepanjang jalan tersebut akan ada makanan dari UMKM kaki lima di pinggir-pinggir jalan yang bisa dinikmati secara gratis serta pembagian door prize. Untuk memperlancar acara kegiatan Car Free Day ditiadakan karena lokasi yang biasa digunakan untuk Car Free Day akan digunakan untuk panggung pesta rakyat. Dan bagi Anda yang hendak mengikuti gelaran Pesta Rakyat ini, dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti MRT, Transjakarta, serta LRT untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solahuddin, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Cambar dan juga Ayah di studio. Selamat pagi pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Semanggi nampak dalam keadaan ramai lancar dari arah
Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun antisipasi pihak sepeda pada pagi hari ini hal yang menjadi perhatian bagi para pengguna jalan untuk memberi ruas jalan bagi pesepeda. Kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dalam keadaan ramai lancar. Untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto juga dalam keadaan ramai lancar. Sementara dari arah Senayan yang akan mengarah ke Sudirman dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian memang pemirsa, saat ini sedang dilaksanakan gladi kotor untuk persiapan pelantikan Presiden Republik Indonesia, sehingga hal ini juga menjadi hal yang perlu jadi perhatian bagi para pengguna jalan dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Aya dan juga pemirsa, kami menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama 1x24 jam di Indonesia terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 27 luka berat, 242 luka ringan. Untuk itu pemirsa, dari data tersebut 202 kasus laka lantas terjadi di jalan non-tol. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda dapat tertib dalam berkendara, mematuhi batas kecepatan, kemudian utamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga menginformasi rencana rekayasa lalu lintas diberlakukan di sekitar Istana Negara hingga kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan juga hal ini berfokus mengamankan jalur yang akan dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun Joko Widodo, serta jalur perjalanan tamu negara dan VVIP yang hadir dalam acara pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti. Untuk itu, untuk mengetahui jalur-jalur yang menjadi titik rekayasa lalu lintas, pemirsa di rumah dapat mengupdate-nya melalui Instagram TMC Polda Metro Jaya, sehingga untuk tanggal 20 nanti dapat menghindari jalur-jalur yang menjadi titik penutupan arus yang akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan juga pemirsa, dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas nantinya kami harapkan Anda tetap tertib, ikuti larangan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Aya dan juga Camar kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Trestinda melaporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ya, meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Bu Mega dan Pak Mega kapan Pak Muzani? Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah top chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. Tinggal 3 hari. Ya. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya Pak? Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah.
Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Ya, mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini menjadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober esok hari. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Joko Widodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Wah, ya, terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa, tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, karena asesmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilabi Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menkominfo Budi Ari menyebut Presiden Joko Widodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, berikut keterangan selengkapnya. Pak Presiden berkenan mengundang seluruh Menteri, One Team Press untuk makan siang bersama di Istana karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Joko Widodo untuk bekerja. Dan
Dan beliau sampaikan tadi, beliau akan pulang besok sore ke Solo. Tanggal 20, hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak Presiden Joko Widodo. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2024 esok. Ya, setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Lantas, berapakah jumlah nominal uang pensiun dan fasilitas apa saja yang didapat oleh Jokowi? Berikut liputannya untuk Anda. Masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada Presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bahwa mantan Presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan penghargaan kepada pejabat negara atas pengabdian mereka, serta memastikan bahwa mereka memiliki jaminan finansial setelah masa jabatannya berakhir. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Yang berarti gaji pokok Presiden Jokowi saat ini adalah 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lain. Gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini adalah Rp5.040.000, artinya gaji Presiden saat ini adalah Rp30.240.000 per bulannya. Angka itu pula yang akan didapat Jokowi setelah ia resmi pensiun dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun uang pensiun tersebut dapat meningkat seiring dengan kenaikan gaji pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain uang senilai Rp30.240.000 per bulan, setelah pensiun, Jokowi juga akan tetap mendapatkan fasilitas lain seperti kendaraan dinas yang dilengkapi dengan sopir, serta layanan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Ada pula jaminan kesehatan dan biaya rumah tangga, serta rumah yang layak. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya. Ya, meski tak menjabat sebagai presiden, namun Jokowi akan tetap mendapatkan fasilitas negara. Salah satunya adalah mobil mewah yang akan mengantarkannya pulang ke Solo. Istana Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan mobil mewah bernomor polisi AD1 JKW berwarna hitam untuk Presiden Joko Widodo memasuki purna tugas. Mobil yang dilengkapi dengan supir pribadi ini dipersiapkan untuk transportasi Jokowi jika nantinya memilih pulang ke Solo melalui jalur darat. Sementara untuk skenario kepulangan Jokowi via jalur udara, pihak Seknek juga telah mempersiapkan pesawat komersil untuk membawa Jokowi pulang via Halim Perdana Kusuma. Dan mobil tersebut akan mengantarkan Jokowi sampai bandara. Adapun mobil yang disediakan oleh istana ini tergolong MPV premium, model terbaru buatan pabrikan Jepang. Di pasaran mobil ini dibanderol mulai 1,4 hingga yang termahal 1,7 miliar rupiah. Selain itu, negara akan memberikan fasilitas pengawalan Pas Pampres kepada Presiden Jokowi beserta keluarga sepanjang perjalanan pulang ke Solo. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai penjabat Gubernur Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya, Heru Budi Hartono. Serah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam keputusan Presiden tersebut, Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setiabudi. Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu, tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus. Tadi saya sudah sampaikan, agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional, ya, pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan. Selain melanjutkan apa yang sudah ada tugas-tugas yang di depan mata, yakni bagaimana ikut mensukseskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang insya Allah akan dilaksanakan hari minggu depan. Kemudian juga terkait dengan program-program, pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada, apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru, pastinya kami akan lanjutkan. Apa-apa yang kurang, mari sama-sama kita perbaiki. Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta. Terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, dan juga Nasdem. Teguh menyingkirkan calon lainnya, yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Abdul Rosid, iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Jangkrik, Matraman, Jakarta Timur. Ya, Rano Karno mendengarkan keluhan pedagang pasar tentang keterbatasan lahan Pasar Jangkrik. Tiba di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur, calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang. Mereka antusias menyambut Rano Karno dan mengajak foto bersama. Dalam kunjungan ini, Rano mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan. Rano juga berencana merevitalisasi Pasar Jangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai wakil Gubernur Jakarta nanti. Artinya begini, saya tahu nih Pasar Jangkrik udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau kita mau, misalnya kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini. Ini kan boleh dibilang di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah, itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara, yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Supaya kita paham nih, kalau memang wilayah ini misalnya, Bang, kita butuh pasar yang permanen. Insya Allah kita bisa bikin nih, tinggal kita cari lahannya di sekitar sini ada atau tidak. Misal seperti itu. Usai berkunjung ke Pasar Jangkrik, Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, setidaknya ada 3 persoalan bagi anak muda Jakarta yang diterima Ridwan Kamil dalam acara yang diinisiasi politisi muda Kim Plus dan profesional muda ini. Ratusan anak muda Jakarta antusias dengan kehadiran Ridwan Kamil di acara Jakarta Awet Muda di kawasan Ampera, Pasar Minggu.
Calon Gubernur Jakarta nomor 1 ini hadir untuk mendengarkan berbagai curhatan mengenai persoalan yang kerap dihadapi kalangan muda, seperti lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, serta hunian. Kalangan muda berharap RK mampu menjawab keinginan mereka menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda, khususnya milenial dan generasi Z. Nah, ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya, membereskan sisi gelap, the dark side of digital era. Kembali lagi, dia datang dalam bentuk ini. Negara nggak boleh kalah, itu poin saya. Maka kalau saya jadi gubernur, yang mau saya lawan pertama adalah pinjol ilegal, judi online, dengan cara memberikan pinjaman cepat, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan penuh untuk Timnas Sepak Bola Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri acara nobar pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina bersama relawan di DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain berjumpa dengan anak muda, calon gubernur nomor urut 1 Jakarta Ridwan Kamil juga menggelar safari politik ke kantor Kadin Jakarta. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rencana menaikkan Jakarta sebagai kota global. Salah satunya adalah dengan menggelar berbagai pagelaran yang bersifat internasional. Untuk itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya butuh bermitra dengan kalangan pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin Jakarta. Dalam podcast bersama dengan Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi, RK berjanji jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta akan memberikan dana sebesar 5 miliar rupiah per RW untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi Jakarta akan diproyeksikan menjadi kota global. Sementara itu, pemirsa, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana untuk 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur. Ya, debat ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tiga pasangan calon gubernur Jatim mengikuti debat perdana yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Unesa, Surabaya, Jumat malam. Bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Pada debat Pilkada Jatim ini, KPU mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. KPU Jatim menghadirkan 7 panelis yang merupakan akademisi dari kampus ternama di Jawa Timur. Yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai gubernur, Jatim telah berhasil menjadi lumbung pangan nasional. Bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Sedangkan Paslon Pilgub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini, Gus Hans, menyampaikan visi misi Jawa Timur Resik yang selama ini menjadi moto kampanyenya. Kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintah yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Sementara itu, tim pasangan nomor urut 1 Luluk Lukman mengaku tidak ada persiapan khusus dalam debat, namun lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat sebagai data saat debat. Momen debat pertama di Indonesia, di mana calonnya ini kan perempuan semua ya. Jadi dengan berbagai latar belakang kami, track record kami gitu ya. Apalagi 2 kandidat itu, orang udah punya ekspektasi yang luar biasa. Dan itu menyenangkan aja buat kami, nggak punya beban. Kita ini nggak pernah punya urusan dengan masa lalu kami. Jadi insya Allah
kita menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan yang kita serap di masyarakat, itulah yang akan bisa menyentuh hati rakyat Jawa Timur. Debat Pilkada Jatim berikutnya akan digelar pada 3 November 2024 dengan tema ekonomi dan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan sarana prasarana, serta terkait lapangan pekerjaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pesta Rakyat digelar di sejumlah titik di Jakarta. Ya, setidaknya ada 7 panggung Pesta Rakyat yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Gisel Rahma di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Selamat pagi Gisel, sejauh mana persiapan yang dilakukan jelang Pesta Rakyat yang akan digelar esok? Baik, selamat pagi Camar, Ayah dan juga pemirsa. Dalam rangka menyambut peresmian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang. Rencananya Pesta Rakyat ini betul sekali akan digelar di sepanjang ruas jalan arteri di Jakarta, tepatnya dari Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka. Terdapat 7 lokasi acara, lokasi hiburan yang nantinya akan ditampilkan bersama dengan para masyarakat di sini, yang mana diberi nama Panggung Indonesia dengan menampilkan atau masing-masing dari panggung ini diberi nama pulau besar di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Salah satunya di Jalan Sudirman tempat kami melaporkan saat ini, yang merupakan lokasi panggung pertama yang menggambarkan Pulau Sumatera dengan menampilkan sejumlah artis papan atas Indonesia seperti band Kotak dan juga Melody Band. Dari pantauan kami saat ini, Camar dan Ayah, ini panggung Sumatera tempat kami melaporkan, tepatnya di Jalan Sudirman, masih dalam pembangunan dan belum selesai 100%. Kami juga belum melihat ornamen-ornamen tertentu yang dipasang, dan kami tidak melihat adanya sejumlah pengamanan khusus begitu. Dan rencananya setelah resmi dilantik, Prabowo Gibran dijadwalkan akan menghampiri satu persatu panggung Pesta Rakyat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka untuk langsung menyapa masyarakat pertama kalinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian sebanyak 6.757 personil gabungan juga akan disiagakan untuk mengamankan rangkaian kegiatan saat pelantikan tersebut. Nah, kemudian bagi masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian acara Pesta Rakyat, pihak kepolisian menghimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti LRT, MRT, dan juga Transjakarta demi kelancaran acara. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tidak parkir sembarangan, karena ini dari pihak keamanan sudah menyediakan sejumlah kantong parkir yang berada di gedung-gedung sekitar Jalan Sudirman Tamrin, kemudian di Senayan dan juga Irti. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas dari pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Latif Usman, mengatakan rekayasa arus lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional begitu. Camar, Ayah dan juga pemirsa, kita masih terus menantikan bagaimana jalannya proses pelantikan dan juga bagaimana keseruan dalam panggung hiburan rakyat yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Demikian Camar, Ayah. Ya, baik, terima kasih rekan Gisel Rahma yang melaporkan langsung dari kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, puluhan anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur mengalami kelebihan berat badan atau obesitas mencapai 140 kg. Ya, mereka pun diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Hasil screening tim kesehatan ditemukan sekitar 60 anggota Polres Trenggalek yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan polsek jajaran. Dari ke-60 polisi obesitas ini terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg, bahkan salah satunya berbobot mencapai 140 kg. Guna mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi obesitas diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan.
Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan ideal, sehingga menunjang mobilitas sebagai petugas. Dan setiap siang kita laksanakan lari siang, ya mungkin dilalui dengan jalan, dan kita bertahap lari, karena jangan dipaksakan karena banyak anggota yang berat badannya besar-besar itu belum lari, justru nanti malam cedera. Jadi tak hanya olahraga, para polisi obesitas ini mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet dengan pengaturan pola makan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau ternyata menyimpan segudang destinasi wisata nan indah, salah satunya yakni Pulau Kristal. Ya, meski letaknya yang tersembunyi, pulau ini menjadi perburuan wisata karena keindahan pasir putih yang dimilikinya. Berikut liputannya untuk Anda. Pulau Kristal yang berada di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Timur ternyata memiliki segudang destinasi wisata yang indah dan mempesona. Meski tempatnya tersembunyi, Pulau Kristal memiliki pantai pasir putih dan menjadi perburuan wisatawan karena keindahannya. Untuk bisa menikmati pulau dan indah ini, wisatawan bisa menempuh perjalanan darat dari Tanjung Redep menuju Biduk-Biduk dengan menempuh perjalanan selama 4 hingga 5 jam. Lelah selama perjalanan akan terbayar dengan keindahan Pulau Kristal. Pengunjung juga bisa memanfaatkan untuk bermain berbagai permainan seru di atas pasir putih yang lembut. Pulau yang memiliki luas 10 hektar ini berdekatan dengan Selat Makassar merupakan salah satu surga yang tersembunyi. Airnya yang sangat jernih dengan gradasi warnanya biru dan hijau itu tidak menyatu. Itu bisa dilihat perbedaannya jika kalian berkunjung langsung ke Pulau Kandian Kecil. Dan airnya itu bening, makanya kita julukin Pulau Kandian Kecil ini Pulau Kristal. Nah, itu luar biasa di sana, wisata yang luar biasa dan sangat alami. Bisa berwisata dengan nyaman di sana. Luar biasa kemana di sana. Bagaimana pemirsa? Anda sudah memiliki destinasi wisata akhir pekan? Jika belum, Anda bisa mengunjungi Pulau Kristal karena di sini Anda bisa menikmati dan melihat surga yang tersembunyi. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.